Bismillahirrahmanirrahim. Pak Ustadz, tapi kalau misalnya kita ketemu pasangan yang sudah sempurna nih Pak Ustadz. Cantik oke. Baik. Pengertian. Apalagi nih, keluarganya juga oke. Oke semua. Tapi tidak Islam Pak Ustadz. Bagaimana Pak Ustadz? Ya, sekali lagi kita bicara lingkup agama Islam ya. Ya ini orangnya Islam juga, pengen mencari yang Betul. Islam juga, tapi sudah dapat yang sempurna, tapi bukan Islam. Beda agama. Jadi gini, kalau kita balik sekarang, kita balik. Orang Kristen misalnya, dia dapat perempuan nih, dia dapat laki-laki yang seperti itu tapi Muslim. Kira-kira seperti apa pandangan keluarganya? Kita balik. Atau orang Hindu, orang Buddha, agama apa saja. Dia dapat calon pasangannya Muslim tapi sempurna semua. Tapi beda agama. Kira-kira seperti apa gambaran keluarga mereka? Normal sekali orang akan berpikir, oh kita beda agama. Normal sekali. Nah itulah yang terjadi kalau kita balik. Di dalam agama Islam, pasti karena ini masalah akidah, keyakinan. Maka orang akan berpikir, lebih baik kalau sama-sama seagama. Karena ini terlalu panjang rentetannya. Terlalu panjang. Kalau orang Muslim misalnya, dia mau sholat. Istrinya gak mau sholat, karena beda. Gitu. Dia mau mengajarkan anaknya Al-Quran. Yang satu mau mengajarkan anaknya Injil. Yang satu mau mendidik dengan agama, karakternya. Yang satu mau didik dengan tradisi keluarga misalnya. Ini kan akan selalu clash. Nah kenapa dari awal kita nggak sekalian satu cycle aja gitu ya. Terutama masalah keyakinan. Karena kalau satu keyakinan akan jalan. Misalnya Katolik sama Katolik. Pasti akan lebih mudah masuknya. Pasti akan lebih mudah. Karena mau ke gereja sama-sama. Mau makan apa yang dibolehkan. Yang tidak boleh mereka sudah saling tahu. Tinggal panggil romonya. Nih gimana nih nasihatin kan gitu. Tapi kalau beda nih. Sekarang yang Muslim sama non-Muslim. Gimana caranya? Ini nasihatin harus tokoh Islam. Ini harus tokoh agama yang lain. Kan akan terus begitu. Belum lagi anak-anak ke depannya. Anak ini mau pikir yang mana, mau pilih yang mana. Mereka akan bingung kan. Nah jadi memang idealnya kita bicara itu lebih tepat kalau seandainya sesama. Gitu ya, sama agama. Nah cuma memang dalam Islam ada toleransi-toleransi yang terjadi. Di beberapa titik, di beberapa keadaan. Seperti contoh dalam surah Al-Ma'idah. Surah nomor 5 ayat 5. Al-Ma'idah ini artinya makanan dari langit dok. Jadi dalam Al-Quran itu ada beberapa surah Al-Quran yang bercerita tentang Nabi Isa alaihissalam. Orang-orang Muslim kan wajib mengimani risalah beliau. Tapi bedanya sama orang Nasrani tidak mengakui sebagai anak Tuhan saja. Nah, Al-Ma'idah ini di akhir ayatnya itu diceritakan tentang bagaimana pengikut Nabi Isa dikenal dengan Hawariyun dalam bahasa Arab. Mereka tuh sahabat-sahabat Nabi Isa meminta, wahai Isa putra Maryam, bisa enggak engkau minta kepada Tuhanmu turunkan makanan buat kami dari langit. Dari surga mintanya. Lalu kata Nabi Isa, bertakwalah kepada Allah. Jangan minta hal seperti ini sesuatu yang agak aneh gitu, unik. Maka mereka mengatakan supaya hati kami tenang. Maka Nabi Isa pun berdoa kepada Allah. Allah pun mengatakan hari ini saya akan turunkan makanan dari surga. Siapa yang beriman setelah itu, dia akan aman. Tapi yang kufur saya akan siksa. Tidak ada siksaan kepada orang selain mereka. Maksudnya siksaan yang sangat pedih. Karena ini sudah turun makanan dari surga, gak mungkin kalau gak percaya. Nah itu namanya surah Al-Ma'idah. Nah di ayat 5-nya, itu Allah berfirman tentang kaum laki-laki Muslim boleh menikah dengan wanita ahli kitab. Boleh menikah dengan wanita ahli kitab. Yahudi atau Nasraniyah. Itu, tetapi tetap saja di sisi yang lain, ayat yang lain, itu diperintahkan kalau bisa seagama. Supaya bisa lebih ideal lah ke depannya. Karena ideal. Itu agama itu hal yang prinsip ya Pak Ustadz. Prinsip, karena dia panduan hidup. Saya setiap kali ada orang yang mau datang masuk Islam dok, di kantor ataupun di masjid, saya selalu tanya, kenapa mau masuk Islam? Kalau karena pernikahan, kalau karena faktor ekonomi, karena faktor politik. Misalnya Indonesia ini kena mayoritas Muslim supaya dia merasa aman. Misal contoh, walaupun Alhamdulillah tidak ada apa-apa di sini. Tapi contoh saja. Maka semua ini saya tepis. Karena ada juga yang datang dok, dia sudah bawa pasangannya, masuk Islam supaya mau menikah. Maka saya bilang, jangan karena ini. Karena agama itu panduan hidup. Oh Pak Ustadz tidak sarankan seperti itu? Tidak disarankan. Saya suruh ubah dulu niatnya. Jadi masuk Islam jangan karena pernikahan. Masuk Islam jangan karena sekedar suka. Masuk Islam jangan hanya sekedar ekonomi. Karena Islam ini agama. Dia menjadi panduan hidup setelah itu. Setelah masuk Islam nih, makanannya, minumannya, pakaiannya, pendapatannya, pergaulan semua diatur sama Islam. Mana halal boleh, mana yang haram tidak boleh. Kan begitu? Harus dari dalam hati ya? Iya, jadi
Kapan gagal pernikahan itu tidak mengganggu dia. Kapan dia tidak berhasil dapat proyek itu tidak mengganggu dia. Oke. Nah, itu prinsip dasar dulu. Kalau sudah perbaikin niatnya baru kami pandu syahadatnya gitu.